Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam lindungan maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya maunah dan irodahnya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini, yang semua itu dalam rangka mempersiapkan kita nanti di yaumil akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahmatullah, mari kita memulai dengan tawasul dan berkirim doa dulu. Semoga apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan dan niat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala biniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadiratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa dzurriyyati wa ahlil baiti wa Muhammad ya wa khususan muassis Nahdlatul Ulama bahasin wa khususan mu'alif hadha kitab Syekh Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah, minggu yang lalu kita diajarkan intinya kita sebaiknya harus senantiasa menunjukkan diri kita pada Allah. Dalam menuju Allah itu memang ada hambatan, ada ancaman, ada gangguan, ada godaan. Nah, kuncinya dua, kita harus meletakkan pada roja wal khauf. Roja itu berpengharapan, kita beribadah, kita taat, berpengharapan Allah lah yang akan membalasnya. Itu bagi orang awam. Dan kita juga harus tahu tentang khauf, tentang takutnya ancaman neraka, takutnya tentang siksa kubur, takutnya tentang maksa Shiratal Mustaqim, ya, mizan dan sebagainya. Yang itu kalau kita tergelincir bisa jatuh ke lembah kehinaan kita di neraka. Nah, apakah boleh orang itu mempunyai niat dalam konteks seperti itu di dalam beribadah antara roja dan khauf? Itu boleh, karena memang manusia itu selalu ada gangguan, tidak seperti para malaikat. Nah, karena itu kita adalah diminta meletakkan satu rambu, mana yang roja kita berpengharapan pada Allah, mana kita yang khauf terhadap ancaman Allah. Salah satu esensi di dalam Al-Quran itu yaitu ada impian, ada ajaan, ada beyond, ada masa yang akan datang itu
Karena memang hidup di dunia itu bukan sesuatu yang berhenti. Dia akan berhentinya nanti di yaumil akhir, bukan di dunia. Jadi dunia itu adalah manzilan. Jadi dunia itu adalah tempat persinggahan. Itu kira-kira yang akan datang. Nah sekarang faslun yang membicarakan tentang apa itu faslun masih tentang itu, tetapi ini bicara tentang apa ancaman-ancaman, ya, gangguan-gangguan ya, yang akan menjadikan kita itu apakah akan bisa berkonsentrasi kepada Allah atau tidak. Nah, untuk itu mari kita mulai meneruskan pengajian kita yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi ma bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal murid wa iyyaka wal wuqu'a fima waqa'a fi ba'dis satihina minal istihanati bi sya'nil jannati wan nar wa 'azzam ma 'azzamallahu wa rasuluhu wa'mal lillahi li'annahu rabbuka wa anta 'abduhu wa as'alhu ayyudkhilaka jannatahu wa ayyu'idaka min nari bi fadlihi wa rahmatihi. Jadi ayyuhal murid, wahai kita semua, semoga kita dijaga oleh Allah, diingatkan dalam buku ini, wa iyyakal wuqu', kamu jangan tergelincir, kamu jangan terpengaruh, jangan tersesat. Fima, tersesat dari apa? Ya. Fima waqa'a fihi ba'dus sadihin, yang menjadikan kamu itu tergelincirnya fihi ba'dus sadihin, dari orang-orang yang memang tersesat. Nah ini kita diingatkan, ada orang yang tersesat, maka kita jangan tersesat, kita jangan tergelincir. Biasanya tergelincirnya itu di dalam apa? Minal istihati bisya'nil jannati wan nar, yang meremehkan, yang mensakwangkakan, yang mencurigai, yang meremehkan bisya'nil jannati wan nar, terhadap sebuah keberadaan dengan segala kehidupannya, jannah dan neraka. Ini banyak ya sekarang itu Bapak Ibu sekalian, cara pandang orang itu tergoda. Nggak ada tuh kehidupan akhirat, nggak ada. Apa itu surga, apa itu neraka? Naudzubillah, malah ada yang guyonan, ini maaf saya kalau saya salah, masuk neraka nanti banyak temennya artis. Ini guyon-guyon yang nggak pas dalam pandangan kita semua, ya, karena ini akidah kita sudah mulai tergelincir, sudah mulai terpengaruh dari orang-orang yang sesat, yang memang hidupnya itu disesatkan dan memang tidak mau ada himmah, tidak ada hidayah. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang berakidah, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya jangan terpengaruh seperti ini. Ya. Jadi
min istihanati bisa jannati, benar Anda jangan sampai tergelincir dengan cara meremehkan surga dan neraka. Ya udah, kalau memang nanti sudah saya jalur ngapura aja, nanti Gusti Allah juga memindahkan saya dari neraka ke surga. Ini kan banyak kan pandangan-pandangan seperti di yaumil akhir. Toh akhirnya kita juga masuk surga, nggak apa-apa ngerasain di neraka bersama artis, bersama tokoh-tokoh itu yang hidupnya tidak amanah gitu. Waktu kenal dengan artis dunia. Ini menurut saya pandangan-pandangan yang mulai tidak benar, dan ini mulai menggejala Bapak Ibu sekalian ya. Ngapain beramal soleh mengharapkan surga dan neraka? Ini yang agak positif. Kalau yang negatifnya tadi, negatifnya adalah ya apa-apa surga neraka. Iya ada, kalau tidak ada. Kaum ateis kan seperti itu. Mumpung itu mari kita hidup di dunia seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya, sebebas-bebasnya. Itu yang negatif. Yang positif adalah tentang apa sih neraka, apa sih surga. Allah kan sudah tahu, ngapain kita mikir surga neraka. Gusti Allah sudah ada, Allah sudah memikirkan kok. Iya, Allah itu memikirkan. Tapi kita sebagai hamba yang pada Selasa itu kita sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ya mengartikan liya'budun itu sebetul-betulnya dalam rangka liya'rifun, jadi memahami, berjumpa, mengetahui terhadap makna hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah saya, ini yang positif lagi, adalah saya beribadah itu nggak cari surga kok. Saya beribadah juga tidak takut neraka kok. Ada juga yang positif seperti ini. Ini sesuatu yang apa ya, menggejala akhir-akhir ini. Jadi yang sisi positifnya ya meremehkan surga dan neraka, sisi negatifnya sisi negatifnya meremehkan surga dan neraka dengan segala hiruk pikuknya itu. Di sisi yang lain negatifnya, positifnya adalah saya beramal itu tidak berdasarkan ingin surga dan ingin neraka. Ini, nah ini adalah pandangan syatihin. Ini adalah pandangan tersesat. Ini adalah pandangan wuku'ah, yaitu tergelincirnya kita itu dalam pandangan tersesat sebagaimana orang-orang tersesat. Nah, memang benar para salihin rahimahullah, para sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, para guru besar dan ilmuwan seluruhnya, memang benar seseorang kalau beribadahnya itu ikhlas, mahabbah, maka di situ dia tidak berharap surga dan neraka. Semuanya itu berharap tentang atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang mendasarkan pada diri manusia yang hatinya itu adalah betul-betul mahabbah. Orang seperti ini adalah dicontohkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Jadi Rabi'atul Adawiyah itu adalah yang meletakkan hidupnya itu selalu tidak punya pamrih dan dia mahabbah kepada Allah. Sehingga doanya itu kan kita kenal, yaitu tentang ya Allah, kalau saya beribadah karena surgamu, ya jauhkan saya dari
surga itu. Ya Allah, kalau saya beribadah ini karena takut terhadap neraka-Mu, maka jadikan neraka itu tempat saya. Jadi dia memang dirinya itu sudah tajalli, sudah menyatu dengan diri Allah. Sehingga apapun Allah lah yang menentukan, dan ini menjadi bagian dari mahabbah. Memang tingkat tinggi di dalam tasawuf itu adalah mahabbah. Dalam ilmunya, dalam teorinya Rabi'atul Adawiyah, atau al-ittihad, menyatunya diri seseorang dengan Allah menurut Ibnu Arabi. Yang orang Jawa ya menyebut dirinya itu manunggaling kaula Gusti, katakan itu. Dan ilmu yang lain menyebutkannya wahdatul wujud, jadi menyatunya wujud diri manusia di dalam wahdah yang maha satu, wahid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah ibadah yang paling tinggi, paling tidak ada bandingannya, dan tidak ada sulit, tidak semua orang. Dan ini kira-kira hanya min aulia. Para wali itu di gunung-gunung itu hidup, makanan datang sendiri, doanya selalu terkabul karena dirinya adalah menjadi bagian dan menyatu dengan Allah. Jadi pertanyaannya itu adalah bagi kita. Nah, bagi kita apa? Bagi kita bagaimana? Dan kita siapa? Ini yang perlu kita breakdown. Ya, mungkin bagi para wali, aulia yang sudah menjadi kekasih Allah, dan yang kedua seperti Rabi'atul Adawiyah, dia nggak butuh, dan Allah yang sudah membalas. Dan ini pada tingkat tinggi. Yang penting di dalam diri manusia itu adalah hadratil ilahiyah. Inilah nikmat yang tertinggi bagi orang-orang kekasih Allah, karena dia tidak tahu nikmatnya dunia itu apa. Yang nikmatnya itu ketika dia itu sudah bermunajat kepada Allah, bersendagura dengan Allah. Ya, jadi buat mereka itu adalah yang penting adalah hadratil ilahiyah. Jadi menghadirkan zat Allah di dalam diri manusia itu dengan hadratil ilahiyah. Tapi buat kita adalah ilah a'la iliyin. Kalau kita itu masih pada tampaknya kalau masih menginginkan a'la iliyin, jadi surga iliyin yang sangat tinggi, yang sangat besar dan sangat nikmat itu. Jadi dengan demikian para salikin rahimakumullah, ini peringatan pertama yang harus kita ingat di dalam suluk ilallah, jalan menuju Allah, yaitu kita harus menghindari adalah as-sabihin, dari orang tersesat, agar kita apa? Wa iyyakal wuqu', agar kita itu tidak tergelincir dalam hal akidah, dalam hal keagamaan kita, di dalam beribadah kita. Karena ada 4 ya, para salikin rahimahullah. Ya, tentu kita kan introspeksi, apakah kita itu sudah pada tahap itu? Ya, kita harus introspeksi belum. Kita itu masih suluk, masih salik, orang yang berjalan menuju Allah. Beribadah itu ada 4. Yang pertama yang saya sebutkan tadi ya, yaitu tingkatan beribadah itu adalah ahlul ibadah wa ahlul mahabbah. Hidupnya itu memang mahabbah pada Allah. Dia tidak minta balasan, hanya Allah yang tahu kapan dan gimana, apa yang dibalas itu Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah tingkatan yang masih takut. Anak-anak, ayo sholat, nanti neraka loh.
tingkatannya itu orang beribadah itu karena takut. Karena ada ancaman tadi, ada khauf, ada takut terhadap ancaman. Nah, apakah seperti ini boleh? Boleh. Ya, ini sesuai dengan tingkatan kita kan, tingkatan orang. Ya, kalau sudah pada tingkat seperti ini, anak-anak ya seperti itu untuk menunjukkan dia itu semangat beribadah. Yaitu ibaratnya orang itu takut beribadah kalau tidak beribadah. Kira-kira para ibu sekalian, seperti halnya kita kalau di jalan raya, kalau ada polisi baru takut. Jadi sholat itu, ibadah itu belum sublimasi dalam diri kita, belum esoteric value, belum menjadi nilai-nilai yang menggabung diri kita kepada diri kita itu. Ya. Dan itu boleh. Yang pertama. Yang kedua adalah seperti pekerja. Orang kerja di kantor, apa saja kantornya ya, boleh di mana saja, di kampus boleh, di BUMN boleh, di mana saja boleh, yang penting halal wa thayyiban, halal dan thayyiban. Nah, orang bekerja kalau mengharapkan imbalan boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, ini kelasnya. Kalau kita, ya Allah berikan saya surga, saya beramal seperti ini. Ya Allah, dosa saya banyak, saya tak istighfar, ampuni saya Allah, biar nanti saya tidak masuk neraka. Boleh. Tapi ini kelasnya adalah kelasnya seorang pekerja di dalam beribadah. Ya, seperti kita menggajinya berapa? Itu kan ada, kalau di dunia kan ada grade-nya, ya, grade berapa? Ya, kalau ada struktur penggajian itu ada grade berapa, level berapa, kira-kira begitu. Jabatan pokoknya berapa, tunjangan fungsionalnya berapa, dan sebagainya, itu di dunia. Nah, seseorang beribadah seperti ini mengibaratkan beribadah dan bertransaksi dengan Allah itu seperti itu. Ya, belum berbicara tentang Allah, apakah Allah itu nanti membalas atau tidak, itu menerima atau tidak, itu kan nggak ada yang tahu. Tapi menvisualkan, karena menempatkan dirinya itu ada sebagai pekerja, maka beribadah pun kepada Allah minta balasan. Boleh, boleh, boleh. Allah yang tahu apakah diterima atau tidak, apakah nanti balasannya surga atau bukan, itu Allah yang tahu. Ini tipologi yang kedua. Tipologi ketiga adalah berbalik. Jadi tadi itu menuntut imbalan, kalau ini itu karena bersyukur pada Allah. Begitu banyak nikmatnya, fa bi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Semuanya diberikan kenikmatan, kenikmatan hidup, keluarga, mata, rezeki yang tidak putus-putus. Ya Allah, saya bersyukur. Karena itu saya berdoa, saya menambah sholat saya. Sholat isroknya jangan lupa tadi jam, kalau di Jakarta jam 4.42 ya, kalau di tempat lain tidak tahu. Nanti juga jangan lupa sholat duha. Nah, ini bagian dari bersyukur. Boleh, boleh. Nah, jadi tipologi kita itu dalam beribadah itu ada 4 tingkatan itu. Kita masuk di mana? Ayo kita introspeksi. Karena takut, ya, karena minta imbalan, karena bersyukur, atau karena kita makanya saya ikhlas, saya hanya ridhomu ya Allah, Engkau lebih tahu kapan dan gimana Engkau yang Maha Kuasa memberikan
balasan atau tidak kepada saya. Jadi, kalau saya boleh mengajak pada saya sendiri dan para salikin, moga-moga kita itu minimal di 3 ya, level yang syukur tadi minimal. Karena kita sudah 40, 50, 60, masa masih takut ancaman sholat? Masa sholat malam masih hanya berharap aja balasan? Hendak bersyukur aja deh. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Minimal itu. Moga-moga saatnya kalau kita sudah bisa tajalli, sudah wusul ilallah, karena itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang ikut suluk, ikut tasawuf, ikut thariqah. Memang ujungnya adalah wusul ilallah itu setelah mukasyafah, tajalli, wusul. Ya, sebelumnya ada mukasyafah, turun sedikit ke muraqabah, turun lagi mujahadah, turun lagi adalah riyadhah dan sebagainya. Nah, jadi saya berharap moga-moga minimal yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian, kita beribadah itu ya syukur aja. Karena ini perintah Allah, kita syukuri. Kalau kita tidak bersyukuri karena perintah Allah itu, kita mungkin jadi orang yang nggak benar. Karena itu agama itu ad-dinun nasiha, agama itu menasihati kita, jangan itu, jangan ini. Syukur-syukur, alhamdulillah kita itu ada agama. Kalau enggak, manusia itu cenderung menjadi orang yang keras, sabar, menjadi orang yang zalim. Karena memang prinsipnya manusia itu ada namanya syahwat itu, ada nafsu itu. Nah, agama mengatur sedemikian. Oke. Kalau ini setan, ini kan ancamannya setan. Udahlah, ngapain ada surga neraka gitu. Maka Anda harus menjawabnya gimana? Wa'adzam ma'adzamallah wa rasuluh. Maka kita harus menjawab, enggak, saya enggak seperti itu pandangan hidup saya, akidah saya enggak gitu. Kita itu adalah diminta a'adzam, besarkanlah ya, junjunglah ya, ma'adzamallah wa rasuluh, apa yang dibesarkan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan Allah dan Rasul, cukup. Jadi kalau ada orang mengatakan ngapain sih berharap surga neraka, nah, kita harus jawab ma'adzamallah wa rasuluh. Kita membesarkan, mengagungkan nama Allah, menjalankan semua perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa'mal lillahi li'annahu rabbuka wa anta abduhu. Wa'mal lillah, karena itu bismillah, kita harus belajar beramal karena Allah, bukan karena manusia. Jangan seperti anak muda dulu mau apel kepada calonnya, ada mertuanya, wah sholatnya padang, bismillahirrahmanirrahim, kita difasek-fasekkan biar anaknya dikasihkan. Nah, kelasnya kita kan bukan itu, tetapi wa'mal lillahi li'anna rabbuka wa anta abdu. Kita semata-mata beramal lillah karena Allah, li'annahu karena Allah subhanahu wa ta'ala itu rabbuka, Allah kita, sesembahan kita, tempat kita minta perlindungan, wa anta abduhu, dan kita itu adalah hambanya ya, hambanya. Apa setelah itu? Menurut ajaran wa as'alhu ayyudkhilakal jannah. Kemudian mintalah, berdoalah Anda biar yudkhilaka, agar kita semua itu masuk mana? Al jannah, masuk surga. Wa ayyu'idaka minan narihi, dan kita juga dijauhkan dari api neraka. Ini kan kita masuk surga dan kita dijauhkan dari api neraka. Para salikin rahimahullah,
Orang masuk neraka, masuk surga, khususnya masuk surga yang kita impikan itu karena apa? Ini jangan sampai kita sombong ya, karena bifadlihi wa rahmatihi. Orang masuk surga itu karena fadilahnya, keutamaannya, keagungan Allah, wa rahmatnya, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ibadah, kita doa, ikhtiar, kita doa, kita tawakal, dan kita semoga betul-betul mendapatkan ridhonya, maghfirahnya, dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Moga-moga ngaji qalbu ini betul-betul bermanfaat fid dini wa dunya wa akhirah. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.